Oke. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, tetap kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya, saudara ya. Mari kita katakan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang benar,
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur limpah terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami semua yang datang rindu beribadah kepadamu. Kiranya Engkau kuruskan kami selalu dan ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Biar Roh-Mu di dalam kami menyala-nyala, karena kami yakin percaya Engkau lah juru selamat kami dan Engkau lah yang berkuasa melakukan segala perkara ya Bapa. Kami bersyukur pada saat Minggu hari ini ya Bapa, kami rindu beribadah. Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya kami datang tidak saat kami pulang. Kami bawa berkat-Mu, kami yaitu damai sejahtera, kasih dan kuasa-Mu yang heran dan ajaib. Memberkati pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, pemain musik, terutama yang membawakan firman-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu itu sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Dan kami bersyukur pada-Mu ya Bapa. Teringat juga ya Bapa saudara-saudara kami dan teman seiman kami
siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, silakan maju ke depan. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian Allah kita heran dan bersama.
membersihkan terlebih dahulu. Ya, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat ibadah pada saat siang hari ini, dan kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Jangan biarkan segala masalah, pergumulan yang ada mengganggu kita, menghalangi kita untuk menerima firman Tuhan. Namun biar kita serahkan kepada Tuhan segala pergumulan yang ada, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Mari katakan
kasih Tuhan pada kesempatan yang berbahagia di hari ini Tuhan, kami boleh dapat berhimpun beribadah kepadamu. Tentu kami rindu Tuhan memuliakan Engkau, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang sudah berbuat segala sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Lalu banyak kebaikan Tuhan, mujizat dan berkat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terbukti kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan kesehatan yang baru, semangat untuk beribadah kepada Engkau, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ajarlah kami sebentar lewat kebenaran firman-Mu, agar kami tetap setia Tuhan sampai langkah yang terakhir, dan kami boleh menerima mahkota kemuliaan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat-berkat baru dari setiap pemberian sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau. Boleh mereka berikan persembahan sebagai tanda ibadah mereka kepada Engkau. Engkau yang akan mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam pemberitaan firman sebentar. Kiranya Tuhan, kuasa Roh-Mu menguasai hati kepikiran kami. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi jalannya pemberitaan firman, kami menolak semua pekerjaan yang di situ. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Yesus Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di saya di gerak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap belajar akan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Pada kesempatan ini kita tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun banyak sekali tantangan yang kita hadapi, namun kita harus tetap kuat, ya, tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Dan saya percaya saya dan saudara sudah banyak mengalami karya dan mujizat Tuhan, dan tinggal bagaimana kita selalu bertahan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama makan makanan rohani lewat firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dan 34. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya membacakannya bagi saudara dan saudara memperhatikan. 1 Korintus 15 ayat yang 33 dan 34. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Puji Tuhan. Silakan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu peringatan yang keras lewat tulisan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Kita sudah tahu banyak bagaimana kehidupan daripada jemaat di Korintus ini, yaitu jemaat yang sudah berlimpah-limpah karunia Roh Kudus. Bahkan mereka juga adalah jemaat yang manis di dalam penyembahan, melalui penyembahan dalam roh dan kebenaran. Mereka adalah jemaat yang limpah dengan anugerah, limpah dengan talenta, limpah dengan karunia Roh Kudus. Ya, seperti karunia pembuatan, karunia penglihatan, karunia lidah, karunia mengartikan makna lidah, karunia mazmur dan lain-lain. Di mana Paulus sudah mengajarkan, memberikan dasar kepada jemaat Korintus ini bahwa pentingnya mereka menjalankan karunia-karunia roh yang ada untuk kepentingan bersama. Tetapi sebelum mereka menjalankan itu, Paulus sudah mendasari juga
dengan firman Tuhan bahwa pentingnya hidup di dalam kasih. Itulah kenapa kalau kita sebagai gereja Tuhan yang dipercayakan lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan, kita harus memiliki dasar kasih kepada Tuhan. Supaya pertama-tama kita sadar bahwa karunia, talenta yang ada pada kita itu merupakan kemampuan, potensi dalam kehidupan kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita sadar itu semua Tuhan berikan, maka kita harus berhati-hati, kita harus bertanggung jawab, kita harus tahu betul kode etiknya di dalam mempergunakan karunia dan talenta, supaya jangan nama Tuhan yang dipermalukan. Itulah kenapa kalau berbicara tentang kasih itu sudah menyangkut kehidupan gereja Tuhan. Sebab kasih itu ditaruh oleh Tuhan, dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara di dalam hati. Karena hati ini merupakan pusat komando di dalam setiap atau seluruh kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan semua berawal bersumber dari hati, baik ucapan maupun tindakan. Makanya manusia penting hidupnya memiliki firman Tuhan, supaya perbendaharaan lewat ucapan dan perbuatan mereka itu selaras dengan firman Tuhan yang ada di dalam hati mereka. Kalau Daud menulis, saudara, di dalam kitab Mazmur 116 ya, kalau tidak salah, 116 ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah ku taruh firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Daud tahu betul hatinya sebagai manusia penuh dengan keinginan. Terbukti Daud pernah jatuh, dia menginginkan seorang perempuan yang cantik, hanya saja kondisi situasinya agak berbeda. Yaitu ketika Batseba sedang mandi, kebetulan Daud berada di soto kerajaannya. Itu kan biasa letak kerajaan itu paling tinggi di antara rumah-rumah bangsa Israel. Jadi kalau seorang raja sedang jalan-jalan melihat monitoring, itu kelihatan semua keadaan yang ada. Paslah Daud yang seharusnya pada saat itu harusnya berperan seperti yang biasanya dilakukan raja-raja, Daud malah bersantai di rumah. Karena dia bersantai, dia jalan-jalan, tidak sengaja dia melihat ada seorang perempuan yang sedang menonton. Akhirnya karena dia seorang raja, dia punya kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu apa yang dia inginkan. Dia bisa mendapatkan segala sesuatu apa yang dia inginkan. Langsung dia ambil perempuan itu, yang padahal perempuan itu adalah istri dari panglimanya, yaitu Panglima Uria. Daud mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi Daud tidak mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan tidak senang apa yang dilakukan Daud, sehingga hukuman itu datang dalam kehidupan Daud, yang dimana tantangan itu hadir dari luar maupun dari dalam. Anak-anaknya ternyata ingin membunuh dia, ingin mengambil kedudukan Daud, menginginkan kedudukan ayahnya. Bahkan musuh-musuh dari luar yang senantiasa berperang melawan dia, itu diizinkan Tuhan. Karena Daud mengikuti keinginan hati, bukan keinginan hati Tuhan. Tapi dalam hal itu Daud hidup dalam kemurahan Tuhan. Lantikan dia sebagai raja, dia sudah lupa anugerah karunia yang dimiliki Daud. Dia lupa semuanya itu, karena dia sudah terpengaruh dengan segala keinginan dunia. Ini juga merupakan gambaran gereja, bahwa betapa pentingnya kita yang sudah dipakai, diurapi oleh Tuhan, jangan sampai kita jatuh dalam dosa-dosa yang disebabkan oleh keinginan. Karena dosa-dosa yang timbul dari keinginan yang
mencelakakan kehidupan kita. Mungkin kita mendapatkan di awal, mendapatkan kesuksesan, keberhasilan menurut kita. Jalan cara yang kita pakai, ya kita rasa betul. Tetapi kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Makanya kalau kita hidup sebagai orang benar, kita harus hidup memiliki firman Tuhan. Daud sudah tahu itu, tapi dia melanggar firman Tuhan. Makanya pengalaman Daud, dia sadar pentingnya janji firman-Mu ada di hatiku. Kalau tidak ada firman di hatiku, waduh, perbuatan keinginan Daud, saudara, itu penuh dengan keinginan dunia. Secara dia seorang raja, apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan itu mudah dia dapatkan. Manusia yang percaya ketika diberikan suatu kedudukan, diberikan suatu kekayaan atas seizin Tuhan, puji Tuhan. Paulus ingatkan, kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Supaya apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan orang-orang percaya, dia bisa bertanggungjawabkan. Arahnya itu dia tahu. Apa yang harus dia lakukan lewat pemberian Tuhan itu. Dia tidak akan salah mempertanggungjawabkannya. Namun saudara, memang terkadang pengaruh-pengaruh dunia itu yang seringkali merusak pikiran kita, menyesatkan kehidupan kita. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam pemerintahan Salomo, Salomo luar biasa. Bisa dikatakan apa yang dialami di masa-masa pemerintahan Salomo itu lebih tinggi dari ayah. Ya, luar biasa. Dia raja yang berhikmat. Sampai firman Tuhan mengatakan, sebelum engkau tidak ada raja seperti ini. Sesudah engkau tidak akan ada raja yang bangkit seperti model engkau. Oh, luar biasa. Karena Salomo raja yang berhikmat. Tetapi apa yang menjadi kejatuhannya? Karena dia memiliki 1000 wanita. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja 3 ayat 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Maaf, terbalik. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Terima kasih. Justru dengan dia memiliki istri, justru karena istri dan gundik-gundiknya itu membuat hidupnya semakin tersesat, menjauh daripada Tuhan. Berbeda dengan Ayub. Ayub dia teguh, punya pendirian. Walaupun di masa-masa titik terendahnya, harta kekayaannya habis. Ya. Segala kepunyaan yang dia miliki semuanya habis. Di situ kalau saudara baca Ayub 1 sampai Ayub 3, di situ tidak ada di pasal 1, kedua sampai 2 mungkin. Pasal 1 ya. Di situ tidak ada disebutkan istri. Tetapi ketika masa-masa terendah Ayub, muncullah itu kalimat istri. Tiba-tiba muncullah istri. Hei Ayub, lihat diri sudah tidak memiliki apa-apa. Ayub secara tubuh, jiwa dan roh itu sudah betul-betul hancur. Sudah mengalami kekecewaan, keputusasaan. Tubuh jasmani yang tadinya gagah, ya, penuh dengan bisu, luka-luka yang busuk. Saking katanya diambil beling, dia garuk-garuk. Ya, sudah penyakit, luka, ya, bernanah. Tidak ada lagi yang patut dipertahankan secara jasmani. Dia berharap mungkin kekasih hatinya betul-betul bisa memahami di masa-masa terendah dia. Oh, matilah kau. Hujatlah ayahmu dan hujatlah Tuhanmu dan matilah. Ini bukan semata-mata kita artikan secara literal ya, sehingga suami mulai ya, kalau aku lagi gak ada kerjaan,
buruk, jangan engkau tinggalkan aku ya. Nggak boleh seperti itu. Ini kita harus memahaminya lebih dalam. Kalau berbicara perempuan, kita sudah tahu semua pengertian rohani yang dimaksud firman Tuhan. Perempuan itu menuju kepada gereja. Artinya ini sudah menyangkut kehidupan gereja yang bertipe isi air. Kekasih kita siapa? Tuhan Yesus. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti gereja bertipe isi air. Yang kalau kita mungkin diberkati aman-aman, tetapi ketika kita mengalami masa sulit, kita mulai meninggalkan Tuhan ya. Itu kehidupan gereja yang materialisme, selalu mementingkan berkat-berkat jasmani, yang dia inginkan berkat mujizat. Tetapi ketika tidak mengalami hal itu, salahkan keadaan, salahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan memberikan suatu jalan. Tuhan memanggil kita, diberikan mujizat. Ya betul, namanya juga masa PDKT seperti itu gambarnya. Diberi, dikasih manja, diberikan hadiah. Setelah sudah siap ditunangkan, maka ada masa-masa sulit. Tetapi masa sulit itu untuk menguji iman seseorang. Kalau kita bertahan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Seperti Tuhan sudah memberi contoh dalam teladan pelayanannya, saudara. Dia tahu kebutuhan umat manusia secara jasmani, tapi ada yang lebih penting. Manusia harus belajar memahami akan berkat rohani. Berkat rohani itulah iman yang menyelamatkan. Tapi iman yang menyelamatkan harus diuji lewat sengsara. Terkadang kita juga kalau menguji cinta seseorang, itu diuji dengan masa-masa sulit. Jangan cuma pas lagi enak-enak, kita kelihatan setia. Tapi pas lagi masa-masa susah, waduh, mundur beratur, banyak alasan. Ya. Aduh, sorry ini, begini, begitu. Kesetiaan itu terbentuk dari suatu sikap kita yang betul-betul tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, jangan merasa diri kita sendiri. Sekarang gereja sedang disesatkan lewat pergaulan. Pergaulan dalam hal ini saya mau katakan soal pengajaran. Banyak gereja yang sudah disesatkan dengan pengajaran yang tidak berasal daripada Tuhan. Walaupun dia gereja, apa yang dialami Salomo itu putri-putri Yerusalem, 700 istri dan gundik, itu berbicara tentang pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Mereka merupakan gereja, tetapi mereka menyesatkan akan pengajaran Yesus Kristus. Mereka mulai menambahi dan mengurangi, seperti 700 istri dan 300 gundik yang menyesatkan Salomo. Salomo adalah gambaran Yesus Kristus. Di sini bukan berarti kita pahami Yesus Kristus yang disesatkan. Tuhan Yesus tidak bisa disesatkan. Artinya pelajarannya itu disesatkan mereka. Gereja yang bertipe putri-putri Yerusalem, gundik-gundik ini adalah gereja yang sudah tahu firman, tapi dia mulai memutar balikkan. Bukannya hidupnya yang tunduk akan firman Tuhan, bukannya ego, logikanya yang tunduk akan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dibawa logikanya. Sehingga dipermainkan. Banyak hal seperti itu terjadi. Tetapi saat ini kita harus benar-benar memahami arti ayat ini. Kita yang sudah mengenal kabar pengantin, jangan bermain-main ya, dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kalau kita sudah diberitahu rahasia penyembahan di dalam roh dan kebenaran, jangan engkau coba-coba ketika masa-masa sulitmu engkau mulai mencari gereja lain. Gereja yang tidak mengajarkan rahasia penyembahan, apalagi yang tidak mengajarkan dasar-dasar keselamatan.
seperti baptisan air itu keselamatan. Itu firman Tuhan. Tapi ada gereja yang tidak percaya akan baptisan air. Karena mereka berpikir gereja itu melakukan baptisan air hanya sebagai anggota saja di dalam gereja. Ini adalah firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang mengungkapkannya. Barang siapa yang tidak dilahirkan daripada air dan roh, jangan harap masuk dalam kerajaan surga. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Artinya penting baptisan air, baptisan roh. Jangan bermasa bodoh. Kemarin beberapa minggu yang lalu tema khotbah tentang bagaimana pentingnya kehidupan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak hidup penuh dengan Roh Kudus, kita penuh dengan keinginan. Itu saja. Kalau kita mulai separuh-separuh, setengah-setengah ikut kehendak Roh, itu udah ada setengah itu. Keinginan-keinginan dunia. Makanya penting kita menjadi manusia percaya teguh di dalam firman. Harus memiliki prinsip. Ya. Kita harus bisa membedakan hitam dan putih. Saat ini mungkin di masa-masa sekarang ini ya Tuhan masih berkompromi. Dalam tanda kutip. Masih melihat, masih menunggu kesadaran dari hati kita. Kalau kita sudah tahu rahasia penyembahan, jangan sampai saudara kembali kepada suatu pelajaran-pelajaran yang tidak percaya lagi akan penyembahan. Kalau saya menyeberang kepada Amos pasal yang kelima, disitulah rahasia tentang umat Israel yang datang mencari Tuhan, tetapi ke tempat-tempat yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Amos 5 ayat yang keempat mengatakan, carilah aku, maka kamu akan mendapatkan hidup. Ayat yang kelima mengatakan, tetapi jangan engkau pergi ke Gilgal, jangan engkau pergi ke Betel, ke Gilgal dan ke Betsheba. 3 hal ini mengandung rahasia tentang kehidupan gereja yang salah. Jadi ada gereja tapi gereja palsu. Ada sudah. Di dalamnya tidak mengajarkan suatu prinsip-prinsip benar. Contoh seperti gereja Betel, bukan nama organisasi ya. Betel di sini maksudnya rumah Allah. Ya, jangan saudara salah sangka. Maksudnya di sini pengertiannya ada gereja yang dimana selalu melihat dari kondisi fisik. Terkadang ada orang-orang percaya mau ke gereja karena melihat keadaan gerejanya. Ada orang yang pergi ke gereja karena mau melihat situasi, suasana, penampilan WL-nya, singernya, musiknya dan sebagainya. Ada yang seperti itu karena pelayanannya. Ada yang cuma karena datang karena setiap pulang itu diberikan sembah, diberikan ongkos. Ada seperti itu, saudara. Kalau gereja bertipe Gilgal, itu gereja kanak-kanak. Kanak-kanak rohani ini adalah gereja yang sebenarnya mudah terjadi pertengkaran di antara sesama. Kalau gereja bertipe Betsheba adalah gereja yang tidak memahami pekerjaan roh. Yang dia tahu adalah menyembah, memuji Tuhan. Tetapi dia tidak tahu yang namanya karunia-karunia roh. Dia tidak mengerti jalannya karunia roh seperti apa. Namun bagi Israel pada saat itu mengatakan, jangan engkau beribadah ke sana. Lebih baik engkau carilah aku. Seolah-olah di sini Tuhan mengatakan, di sini Israel harus tahu kiblat hatinya itu menyembah kepada Tuhan. Berarti kita dapat mengerti dan memahami. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus mempelajari, mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Disitulah rahasia-rahasia untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kebetulan, puji Tuhan saudara, sebagai jemaat New Efrata yang ada, di dalamnya ada suatu pengajaran yang mengajarkan rahasia penyembahan dalam
penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tapi jangan sampai kita akhirnya keluar dari sini. Tuhan tidak mau. Itu sama saja seperti turun derajat. Maksudnya dalam 7 tingkat iman, kita ini adalah orang yang sudah mengerti rahasia. Tapi jangan karena suatu tantangan yang besar akhirnya kita mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Inilah yang seringkali membahayakan kehidupan gereja. Selain daripada itu ya segala keinginan-keinginan dunia yang seringkali memikat hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang betul-betul diurapi oleh Tuhan. Tetapi kenapa dikatakan di situ di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah? Padahal ini gereja. Ini kena di dalam Titus 1 ayat yang ke-16. Coba kita baca dulu. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka mengaku mengenal Allah, namun dalam perbuatan mereka menyangkal. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat. Mereka keji, mereka durhaka dan tidak sanggup berbuat baik. Kehidupan gereja Tuhan mustahil jika dia tidak bisa berbuat baik. Secara nurani manusia kita terkadang tersentuh dengan hal-hal yang mungkin mendatangkan belas kasihan. Melihat orang yang sedang meminta tolong, kita tersentuh. Kita memiliki suatu nurani yang baik. Itu modal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Apalagi yang sebagai gereja. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, kita tahu dasar-dasar kebaikan yang kita lakukan apa, arahnya kemana. Bahkan Tuhan menuntut segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan itu harus sempurna. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Ayat yang ke-4 dari 46 ya. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? ya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita mau mengasihi orang kepada orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Itu standar Tuhan. Tuhan katakan pemungut cukai, penagih hutang itu juga bisa. Bisa seperti itu. Orang-orang duniawi bisa seperti itu. Apakah standar kita sama dengan mereka? Tuhan tidak. Tuhan menuntut lebih lagi. Terus, Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? ya, Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga memberi salam, berteman, bersahabat, ya, bisa memaafkan, bisa mengampuni. Terus, Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. ya, Tuhan ingin kita sempurna. Artinya dari kalimat-kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, berarti memberikan pengertian kita ini berbuat baik bukan kepada orang yang berbuat baik saja, kepada orang yang jahat pun kita harus berbuat baik. Kalau saudara baca itu dari atas, itu suatu perintah yang berat. Kadang ada sesuatu yang kita pertahankan dalam diri kita, ya ego kita mungkin. Itu yang membuat kita mulai mengukur dan menghitung-hitung dengan cara kita. Tapi kalau saudara perhatikan dalam konteks Yesus dan hukum Taurat, Tuhan pernah mengatakan, jikalau matamu menyesatkan, cungkil mata itu dan buanglah. Lebih baik engkau dalam keadaan hilang mata satu, tapi masuk surga, daripada itu namun engkau binasa. Jikalau tanganmu itu mencuri, ya, menyesatkan engkau, penggal.
Lebih baik engkau masuk dalam lebih baik tanganmu itu buntung satu tapi masuk dalam kerajaan surga daripada engkau dalam keadaan butuh namun engkau binasa. Karena bagaimanapun di dalam kerajaan surga bukan dalam bentuk fisik lagi. Tuhan mengubahkan menjadi sempurna, justru membaharui kehidupan kita. Apa arti semua ini? Terkadang ada hal-hal yang kita pertahankan tapi itu membawa dosa. Tuhan katakan lebih baik engkau tinggalkan itu. Mungkin ada sesuatu yang harus kita korbankan, terasa sakit, tetapi demi suatu keutuhan tubuh rohanimu disempurnakan, itu jauh lebih baik. Jangan kita ikut segala ego kita. Ya, memang kalau berbicara tentang ego, kayaknya api ego itu membara sekali. Tapi kita harus belajar. Tuhan memahami segala kemampuan, segala keterbatasan kita. Saya percaya ya kita semua seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita semua pernah bersalah dalam ucapan, dalam tindakan pernah bersalah, masuk pendeta pun. Tapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita mau terus berusaha mencapai kesempurnaan iman. Tapi ingatlah lewat firman Tuhan saat ini kita harus bisa menjaga pergaulan, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita miliki itu adalah kebiasaan ilahi yang Tuhan sudah tanamkan lewat firman Tuhan, lewat anugerah Roh. Kita menjadi manusia yang memiliki kebiasaan yang baik. Dimanapun kita berada, kita pasti menjadi berkat. Tapi terkadang memang pergaulan di dunia ini yang seringkali mempengaruhi kita. Akhirnya kita pun terpengaruh, terikat. Setengah rohani, setengah duniawi. Jadilah manusia rohani bertabiat duniawi. Itu kan Tuhan tidak mau seperti itu. Ini anakku kenapa jadi anak-anak duniawi? Kan di dalam Injil Lukas, kalau anak-anak duniawi itu memang mereka lebih licik, lebih cerdas daripada anak-anak cahaya, daripada anak-anak terang. Anak-anak terang itu kelihatan bodoh. Jangan salah. Ada hikmat Allah dalam kehidupan mereka. Mereka kelihatan bodoh karena mereka ketika melihat sesuatu, mereka itu tidak mengubah. Mereka dijahati, mereka hanya diam. Mereka ditipu, mereka sebenarnya tahu mereka, cuma mereka tidak mau mencari masalah, tapi yang mereka cari solusi. Bagaimana harus memberikan pengertian kepada orang-orang jahat. Itu prinsip anak-anak terang. Kalau anak-anak dunia, kebiasaan yang kita miliki di dalam Tuhan adalah kebiasaan yang sudah Tuhan bersediakan lewat anugerah, lewat karunia. Pertahankan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau difitnah ya, karena kesalahanmu sendiri. Ternyata fitnah itu adalah fakta, kebenaran. Tapi kalaupun engkau hidup dalam kebenaran tetapi mengalami seperti itu, jangan takut. Tuhan yang akan membela kehidupan. Jaga pergaulannya. Jangan sampai kita disakiti. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita miliki itu jangan sampai semuanya itu difitnah. Mungkin sebagai ayat-ayat terakhir kita buka di dalam Roma 14. Roma 14 ayat yang ke 16 sampai 18. Roma 14 ayat yang ke-16 baik. Apa yang baik yang kamu miliki? Apa yang baik, apa yang kamu miliki, saya dan saudara miliki, itulah kebiasaan-kebiasaan baik lewat firman Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Bukan. Secara manusia kita bisa mengakui seperti yang Daud akui. Daud kalau tanpa firman dia taruh di hati, sesungguhnya hati manusia itu penuh limpah dengan keinginan dunia.
manusia sudah memiliki sesuatu apa yang dia miliki, kekuasaan, dia bisa berbuat segala sesuatunya. Yang baik, yang jahat pun itu bisa dia tutup dengan perbuatan baik. Bisa dia bikin itu seolah-olah tidak terjadi apa, karena manusia memiliki kuasa. Tapi Daud menyadari hal itu. Makanya jangan sampai hal itu, apa tadi dikatakan? Apa yang baik yang kamu miliki, Ya, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. janganlah dibiarkan difitnah. Terus. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu bukan soal kebutuhan jasmani, bukan soal makanan minuman. Soal kerajaan Allah di dalam melayani pekerjaan Tuhan bukan soal materi yang didahulukan, tapi terus Tetapi soal kebenaran terlebih dahulu. damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saat kita mau berbakti, saat kita mau beribadah, saat kita mau melayani, yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan yang kita pikirkan, datang ke gereja, sebentar ada berenebot, sebentar ada babi hukum, ada tim Tuhan dan sebagainya. Jangan dipikir itu harus tahu sekali. Tidak usah. Itu dikesampingkan dulu. Ya. Itu pasti menjadi berkat yang akan dilengkapi oleh Tuhan. Kalau kita berawal mencari Tuhan, sekalipun tidak ada makanan, kita tetap damai sejahtera. Kita tetap akan damai sejahtera. Jadi iman kita bukan bergantung makanan dan minuman baru datang gereja, bukan. Tapi karena kita mau mencari firman Tuhan yang memberikan makanan rohani, memberikan damai sejahtera. Apalah artinya sesuatu yang kita makan, kita minum, ya, tetapi tidak ada sejahtera. Tidak enak, saudara pun kalau mungkin dalam keluarga sedang ada perang kecil, perang dingin. Walaupun seandainya misalnya istri sudah capek-capek siapkan makanan, tapi karena ada perselisihan, makan pun itu tidak ada rasa, lewat begitu aja. Karena lagi tidak sejahtera. Mau makan enak, mau pizza ukuran jumbo bagaimanapun, udah makan itu lewat begitu saja, tidak menikmatinya. Karena lagi tidak enak, tidak ada damai sejahtera. Saudara mau diajak jalan-jalan pun, tapi kalau hati lagi tidak ada sejahtera, apalagi anak muda, ya, lagi galau, itu pikirannya melamun aja, nggak menikmati. Main musik pun begitu. Nah, kalau kelihatan yang biasanya kelihatan expert, yang begini, mungkin lagi expert tiba-tiba salah, tapi pandangannya itu lagi banyak pikiran, lagi ada masalah itu, tiba-tiba salah. Well, kalau sudah salah angkat lagu, padahal sudah dibicarakan lagu ini, tetapi yang diangkat lagu B. Itu kalau lagi galau, hati kalau lagi hancur, pikiran kosong, pasti itu tidak ada fokus. Tapi kalau kita datang beribadah, saya percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Itu dulu yang menjadi kebutuhan pokok rohani kita, supaya ketika kita menghadapi pekerjaan sepanjang 6 hari ke depan, kita diberikan semangat baru, kita diberikan suatu kekuatan, kesehatan tubuh jasmani maupun tubuh rohani, sehingga kita melewati hari-hari dengan harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Tuhan pasti memberikan berkat-berkat apa yang kubutuhkan. Itu yang terpenting, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Satu lagi, Bu Kembali. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, Barang siapa yang melayani, yang datang berbakti, yang datang beribadah untuk mencari Tuhan, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. ya. Kalau sudah diperkenankan Tuhan hidup kita, sudah pasti itu manusia akan mengakui
mengakui kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Walaupun kebanyakan kita justru seringkali mencari hormat daripada manusia, yang walaupun itu sudah berbuat dosa. Ada orang mencari kerajaan dunia, berbicara kedudukan, kekayaan dan sebagainya. Yang mereka cari kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah. Akhirnya mereka paksakan, tapi sudah melanggar di mata Tuhan. Wah, itu bisa hancur di kemudian hari. Tapi kalau kita betul-betul mencari kerajaan, menjaga kesucian hidup kita, saya percaya walaupun awal-awalnya banyak manusia yang menentang kita, tapi kita mau menegakkan kebenaran, kita lebih takut akan Tuhan. Saya percaya manusia pada akhirnya pun tunduk, seperti yang dialami Tuhan Yesus. Yesus ketika datang ke dunia itu menghancurkan dia. Dunia betul-betul ingin merendahkan dia secara manusia. Tapi apa yang dilakukan? Dia menang. Setelah dia menang, tertulislah dalam Filipi 2 bahwa dia dikaruniai sebuah nama di atas segala nama, sehingga baik di langit, baik di bumi, di bawah bumi, semua lidah dan lutut bertelut mengakui nama Yesus. Kalau hidup kita mau hidup dalam firman Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Asalkan jangan sampai kita terpengaruh. Hati-hati dengan pergaulan kita, baik pergaulan secara jasmani maupun pergaulan secara rohani. Lebih anak-anak muda, jaga pergaulan. Ya, orang tua juga harus menjaga pergaulan. Menjaga, kalau sudah posisi orang tua biasanya lebih menjaga pergaulan, mempertahankan, karena kehidupan orang tua itu adalah kehidupan yang dilihat oleh anak-anak atau generasi selanjutnya. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa menyempurnakan dan menanamkan benih firman di dalam hati kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Engkaulah yang selalu menghantarkan hidup kami sampai kepada kemuliaan di dalam penyembahan. Jari kami Tuhan, senantiasa Kau perkenankan hidup kami ya Bapa. Kau layakkan hidup kami di dalam hadirat-Mu. Lawati kami Tuhan, jamalah kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami Tuhan, dan baharui kehidupan kami. Kau dapat Tuhan berikan suatu petunjuk atas perkenanan-Mu saja dalam kehidupan kami. Lebih teguhkanlah firman-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman dan roh Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan setiap hati kami yang mau mendengar. Jari kami Tuhan bukan saja sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara. Kami tolakkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa bersih di bumi terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ampunilah dalam segala salah dan dosa kami, kekurangan kami dan keterbatasan kami. Biarlah layakkan kami Tuhan untuk bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh merasakan sinar glory, kami boleh dapat memandang kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Ya. Kita akan pujian. Usunai dari Allah. Mari kita bangkit berdiri. Oh, sungai dari
Agar kamu boleh menjadi berkat di mana kamu pergi dan berada.
lakukan dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan melihat ready kamu menyanyikan ada sesuatu yang akan kerjakan di hari-hari. Benoni terhadap mengertikan kamu. Aku tahu pergumulan kamu masing-masing. Lesi kamu tonight. Jangan lihat pergumulan yang ada, tapi lihat kebesaran kuasa-Mu yang akan nyatakan bagi kamu. Lewati semuanya itu bersama-sama dengan aku. Dan aku tonight, kemenangan kamu akan alami di dalam aku. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengar suara Roh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami sudah diberkati, dikuatkan kembali lewat firman dan suara Roh Tuhan. Berikan senantiasa dalam hati kami damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Agar kami menjadi orang yang selalu kuat menghadapi segala tantangan dan cobaan yang menghalangi. Kami percaya bersama-Mu kami mengalami kemenangan, semangat yang baru, berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk segala jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan persatuan di antara kami ya Bapa. Kau ikatkan kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap teguh iman kami di dalam Engkau, agar kami boleh sama-sama merasakan mengalami kemuliaan Tuhan, memberikan kemenangan janji firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu ya Bapa. Jikalau kuasa kegelapan yang senantiasa untuk memecah belah, kuasa kegelapan yang mengintimidasi persatuan dalam jemaat dengan berbagai cara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Biarlah Tuhan setiap anugerah yang Kau sudah percayakan bagi jemaat-Mu, mereka boleh dapat Tuhan gunakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Yang sakit diberikan kesembuhan daripada-Mu. Biarlah Tuhan mereka yang susah hati diberikan penghiburan. Yang tertutup jalan Tuhan, Engkau senantiasa membuka jalan. Berikan hikmat kepada mereka, agar mereka Tuhan boleh melewati segala tantangan cobaan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lia Tuhan yang sedang dirawat Tuhan, Engkau memberkati dengan kesembuhan yang daripada-Mu. Kuasa penyakit yang mengikat tubuh jasmaninya kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa begitu dry low. Sembuhkanlah dia Tuhan, bangkitkan imannya agar dia boleh Tuhan kembali beraktivitas dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan dengan saudara Yoel, Kau memberikan pemulihan, Kau memberikan kesembuhan baginya Tuhan. Kau pakai kehidupannya untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Biarlah segala kuasa penyakit Tuhan yang bersarang pada tubuhnya, yang melemahkan tubuh jasmaninya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semua itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kembalikan Tuhan saudara Yoel kepada kasih-Mu yang mula-mula Tuhan, agar dia semakin bersungguh-sungguh bersemangat di dalam melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Dengan Pak Jaya juga Tuhan diberkati dengan pemulihan yang daripada-Mu. Kalau Engkau sudah memberikan pertolongan di awal, Kau tetap akan memberikan pertolongan sampai Tuhan Kau menyempurnakan kehidupannya. Dia mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kau mengerti dalam pergumulan yang dia hadapi Tuhan. Kami saat ini sama-sama berdoa segala ikatan kuasa penyakit pergumulan Tuhan yang menindih kehidupannya, membuat kehidupannya menjadi merasa kesesakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan semua itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Biarlah otoritas kuasa Allah akan terjadi, memberikan pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan atas pergumulan percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tetap serahkan juga bagi setiap orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi sebagaimana orang tua kami ya Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan di usia mereka yang sudah lanjut. Biarlah Engkau menambahkan kesetiaan di hati mereka untuk selalu taat setia melayani, berbakti kepada Engkau.
Kuatkanlah Tuhan tubuh jasmani diberikan kesehatan sempurna. Terlebih-lebih Tuhan kekuatan rohani, tubuh rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Agar mereka juga Tuhan boleh melewati hari demi hari dengan kemenangan terlebih damai sejahtera yang daripada-Mu. Engkau akan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya kuasa-Mu bekerja melindungi setiap orang tua kami Tuhan, dan menggantikan dengan kesehatan yang baru bagi tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berperkara dalam kehidupan kaum keluarga kami, di dalam segala pergumulan masa-masa sulit kesesakan yang kami alami. Tuhan Yesus, Engkau menjadi sumber jawaban dalam setiap doa pergumulan kami, dan Engkau yang akan memberikan hikmat, memberikan jalan keluar, dan memulihkan keadaan kami ya Bapa. Kami hanya bisa berharap sungguh dan mengandalkan Engkau, karena firman mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah Tuhan, kami berpegang teguh pada firman-Mu. Kami percaya dengan iman kami boleh melihat kemenangan di hari-hari depan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami diberkati Tuhan dengan segala pemerintahannya ya Bapa, yang setiap anak-anak-Mu yang duduk di kursi pemerintah juga Kau pakai mereka dengan kebijaksanaan, agar mereka juga boleh tetap melakukan hal yang benar. Boleh Tuhan diberikan bijaksana, roh takut akan Engkau bagi pemerintahan kami Tuhan. Tolong Engkau terus berkarya bagi bangsa kami, agar Engkau yang akan memilih, yang mengubahkan bangsa kami menjadi Tuhan berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, sempurnakanlah dalam setiap doa-doa kami pada saat hari ini. Kami akan akhiri pada kami pada saat hari dengan pengucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan asal kolektor. Sambil menunggu kita angkat pujian Allah Sabtu. Bapa di sorga, Engkau Allah kami yang baik, yang mengasihi kami senantiasa, dan yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, Kau melihat jemaat yang sudah memberikan persembahan ekstra kolektor, dan Engkau Allah yang menjadi sumber pancaran berkat, memberikan berkat baru berlimpah-limpah, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan. Kau yang limpah ruahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami semua yang sudah memberi Tuhan. Kami mau memberi semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sebentar juga kami akan menikmati Tuhan berkat lewat
makanan dan minuman bagi tubuh jasmani kami. Kiranya Engkau terlebih dahulu Tuhan memberkati dan menguduskan dengan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam kami menikmati makanan dan minuman yang ada, kami beroleh berkat yang baru Tuhan. Dan kami juga Tuhan boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Asal-usul berkat yang ada diberkati Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya, Engkau juga membalas berkat baru. Sedang jemaat simpatisan yang senantiasa mendukung di dalam pelayanan kami di tempat ini, Kau juga memperhitungkan dan membalas berkat-berkat baru Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tetap serahkan juga kehidupan anak-anak di luar sana Tuhan. Setiap janda gamis, orang-orang miskin Tuhan, anak yatim, Engkau tetap memberkati mereka Tuhan dengan keadilan-Mu, dengan kemurahan-Mu, agar mereka juga boleh menikmati Tuhan apa yang boleh kami nikmati saat ini, yang dimana semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami yang kami naikkan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan tidak ada laporan, hanya pengumuman saja. Ya, seperti biasa setiap Rabu, Kamis, Jumat ada pendalaman Alkitab dan juga ada Beston subuh. Lalu itu dimulai jam 4 dan pendalaman Alkitab itu biasa disesuaikan dengan waktunya ya. Lalu kita ada pembacaan Alkitab pada jam 9 malam. Dan puji Tuhan kita sudah sampai pada kitab Yeremia. Dan selanjutnya ibadah pesta puasa setiap hari Jumat. Saudara boleh datang ke pastori untuk bersama-sama kita bersekutu dan berfellowship bersama. Lalu kita ada juga ibadah seperti sekarang ini setiap hari Minggu pada pukul 10.30. Puji Tuhan, dia menjadi pengumuman kami dan ada pengumuman. Ada pengumuman dari keluarga Tindingon ya, bahwa merupakan saya mendapat undangan ya dari saudari Lydia Tindingon akan menikah dengan saudara Hizkia Wiranata sendiri. Please join us to share our joy and support our love. Sorry ya, bahasa Inggris saya. Puji Tuhan, ini diadakan pemberkatan dan resepsi pada tanggal 2 Juli jam 10 IM 10 pagi sampai jam 2 di GPDI Elim, Jalan Lanci nomor 538, Kelurahan Papanggo, Jakarta. Ini yang di gereja dulu itu ya, yang kita buat gereja dulu. Ya, di situ. Ya mungkin beberapa di saudara pernah yang gitu. Ya, doa kami ya semoga berjalan lancar, sukses sampai hari H. Lebih ya, boleh senantiasa dianugerahi kasih karunia Tuhan dalam pemberkatan nikah yang suci dan kudus. Supaya kedua insan ini boleh menjadi satu dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itulah pengumuman dari kami dan saatnya kita menikmati berkat makanan yang di bawah. Dan terima kasih saudara yang sudah datang. Mohon maaf tadi sempat terlambat. Tapi puji Tuhan ibadah boleh tetap berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di depan. Shalom.
Pak Nathan,